Halo teman-teman milenial dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya teman-teman. Kali ini sudah ada Pak Bobi ini sebelah saya. Siap. Tapi sebelum lanjut videonya, kita saksikan intro berikut ini. Oke teman-teman, gimana Pak Bob? Siap. Keadaan Pak Bobi hari ini dalam keadaan bagaimana? Alhamdulillah bangun pagi daripada tadi pagi hari sejak dari bangun pagi aktivitas seperti biasa ngantar anak sekolah dulu. Sama berarti kita itu aktivitas pagi itu hal pertama itu ngantar anak sekolah berarti. Depok. Iya, Depok. Ya, rutinitas seperti itu kan tiap hari juga sebagai kewajiban juga. Kewajiban sebagai suami yang bertanggung jawab ya Pak Bob. Betul. Dan ayah yang akan menjadi kebanggaan anak-anak. Jujur lah, kalau saya ini suami yang masih dibantu, ya istilahnya sama istri. Maksudnya dibantu gimana Bob? Dibantu dalam hal pendapatan ekonomi. Jujur, dalam keadaan ya sekarang kan harus bisa saling support. Adapun ya tugas sebagai suami kan memang wajib gitu kan. Tapi alangkah baiknya juga kalau berbarengan sama istri lah tapi nggak bakalan bertahan lama kayaknya untuk membantunya. Saya juga kasihan. Kalau Pak Bobi anak berapa sih Pak? Wah, Anak berapa? Anak baru berapa? anak saya kalau ada semua 4, Pak. Waduh, produktif berarti Pak Bobi ya? Cuma dari tahun 2018 itu ya saya belum dikasih kepercayaan lagi oleh Tuhan. Jadi pas dari tahun 2018 sampai 2020 itu sebetulnya saya udah punya 2 anak, tambahan 2 anak. Cuma mungkin ditarik kembali oleh Yang Maha Kuasa. Yang pertama ya dalam proses keguguran istri saya waktu hamil 7 bulan di tahun 2018. Yang tahun 2020-nya anak saya baru usia 3 bulan. Pas COVID pas puncak-puncaknya COVID, tapi tidak kena COVID, ada hal lain tuh, ada penyakit lain. Ya anak saya yang kedua itu kan perempuan usia 3 bulan tuh meninggal di rumah sakit. Ada infeksi pernapasan. Tapi sih masih semangat. Berarti sama Pak Bobi, dulu saya waktu anak kedua itu yang cowok, istri saya kan divonis COVID sama dokter yang di salah satu rumah sakit di Pagaden. Dan mengharuskan dibawa ke rumah sakit Pustira waktu itu. Panik nih, setengah mati saya dulu bawa istri di ambulan memakai APD lengkap. Berarti OB juga gitu Bro? Sama. Coba alhamdulillah saya itu anak selamat, memang istrinya waktu COVID alhamdulillah itu kan, juga sehat kembali. Ya memang waktu COVID itu kan imbasnya itu dampak dari imbas ketakutannya merabak ya. Ya kita contohnya waktu masuk ke rumah sakit juga kan hal yang tidak dikatakan memang bukan COVID juga harus mengikuti dengan standar kesehatan yang ada di sana. Bener. Anak saya usia 3 bulan bayi harus ditinggal di ICU karena belum keluar hasil itu, waktu itu hasil COVID-nya selama 3 hari itu.
3 bulan tuh. Ya, usia 3 bulan. Oh, usia 3 bulan ini sama sih. Saya juga kan waktu pas melahirkan sih kan dalam posisi COVID nih. Tidak bisa ditengok sampai keluar hasilnya ternyata negatif. Terus saya juga waktu menjenguknya harus negatif juga kan. Dites dulu. Pas sejak COVID itu saya mengikuti apa anjuran dari pemerintah. Sebelumnya saya nggak pernah itu lakukan swab atau apapun gitu. Nah karena itu istri positif, saya sering waktu itu melakukan dicolok hidungnya itu. Makanya dampak dari pandemi itu kan bermacam-macam. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan segalanya. Benar-benar. Tapi alhamdulillah segera COVID sekarang sudah mulai Dikatakan mereda, nggak ada ya. ya kan di rumah sakit juga sekarang nggak perlu swab lagi kan kalau mau melahirkan. Katanya itu nggak tahu saya belum cek juga. Enggak kayaknya, jangan cek. Belum kan harus swab dulu. Apa swab? Wow. Takut juga sih. Dulu tuh saya kalau ketemu sama Pak Bobi itu kapan sih Pak? Bulan Juli. Bulan Juli. Awalnya kan saya sebagai jurnalis yang notabene hanya lokal, dalam artian lokalnya itu hanya di sekeliling seputaran untuk pengupdatean salah satu kecamatan dan kelurahan. Jadi lebih ke spesifiknya ya dari kegiatan itulah. Tapi dulu tuh saya pernah itu apa? Pernah ngobrol sih dulu waktu ada Harmono kalau nggak salah. Pernah main ya Pak Udin ya? Ada Harmono yang kemarin di Kolam Samudra ya kalau nggak salah. Ya. Udah ngobrol soal ente Bob. Jadi terus ke rumah ada Bobby nih wartawan mana dulu. Katanya Cina apa namanya kritisi di medsos. Anak sih teh kenal nggak? Kenal sih sekarang. Kok mulai kritis di medsos itu, ya ini mah saya pribadi mulai kritis di medsos itu ketika saya ter-PHK di Jakarta, Pak. Wow, sempat buka apa? Saya di Jakarta 10 tahun. Sebagai apa gitu dulu Pak? Saya di awal saya pertama ke Jakarta di event organizer. OIO Banyu. Di salah satu perusahaan di daerah Tanah Abang. Di sana 5 tahun, terus saya dikembangkan ke salah satu PH produksi rumah produksi perfilman di daerah Mampang Perapatan. Ya kalau misalkan untuk sesi itunya sih memang banyak juga. Cuma sistem dari pekerjaan itu kan kalau Jakarta itu berkontrak, Pak. Sih kebanyakan kontrak kan. Makanya loncat, tapi dengan pekerjaan yang sama, loncatnya itu dengan keahlian lah pekerjaan sama. Dulu waktu di Jakarta, kemana itu Pak? Sana kos atau dulu? Saya keluar waktu lulus SMA udah ke Jakarta. Beli kos di sana. Saya tinggal sama saudara di Pasar Minggu. Nyoba dulu di saudara 1 tahun. Nah, punya istilahnya tekad juga ketika ingin melanjutkan jenjang pendidikan. Saya sambil kuliah di Universitas Muhammadiyah di Kuitang. Jadi kerja sambil kuliah. Nah itu baru ngekos di situ.
karena tidak takut mengandalkan saudara juga. Lama itu ngekos saya itu 2000 penghuni kosnya cuma berdua, jadi bertambah jadi saya paling tua paling lama. Betul, daerah mana sih itu teh Jakartanya? Kalau ngekos di Kuitang, daerah Jakarta Pusat. Sama dengan kuliahan. Itu juga pernah ke Jakarta apa yang berbatasan dengan Bekasi Bas ini tuh apa namanya? Jakarta apa itu? Jakarta Timur. Sana. Aku jadi gelandangan dulu. Tapi alhamdulillah tidak begitu lama. Saya sempat tahu saya di Jakarta waktu apa? Saya ada kosan di Jakarta itu mencari sesuap nasi dulu. Saya pertama ke Jakarta itu kan tinggal sama orang tua, sama saudara. Ikut kerja lah dulu sebelum masuk ke IO. Tapi di situ sudah dapat pengalaman. Pengalamannya pengalaman yang dibilang baik dan buruk sih nggak bisa, cuma pengalaman yang memang tidak terlupakan. Jadi ketika saya masuk ke Jakarta tahun 2004 itu, saya baru tinggal 1 bulan sudah dapat ini job dari Kemensos. Kan saudara saya itu buka toko plastik, toko itulah yang berbahan plastik lah. Terkait apa dari Kemensos? Terkait pengadaan kantong mayat, yang pengadaan kantong mayat untuk kejadian di Aceh tsunami. Itu pengalaman yang baru datang, orang kampung datang ke Jakarta udah itu. Itu lagi bernasib mujur berarti ya? Iya. Saya tahun baruan 2004 ke 2005 itu di Aceh. Pas rame-ramenya tsunami Aceh itu atau evakuasi apa-apanya itu. Kalau bercerita ke situ sih, memang menyaksikan secara paskanya setelah 2 hari 3 hari saya menyaksikan ya, di mana ada melihat mayat bergelimpangan, yang dimana orang yang betul-betul krisis dalam artian krisis kehidupan lah. Pasokan listrik nggak ada, air bersih minim, makanan juga minim. Saya melihat secara langsung. Tapi itu setelah apa? Setelah sebetulnya perjalanan panjang tadi dimulai IO di Jakarta, terus PH dan sebagainya. Itu naon akhirnya berujung ke jurnalis. Oh, itu apa sih? Saya masuk dulu pernah di jenjang kalau itu kan di informatika, Pak. Oh, di Muhammadiyah itu ya? Iya. Terus kenapa masuk ke jurnalis? PH dan IO itu bagian dari publikasi juga, Pak. Masih nyambung. Nah, dari mulai gemar menulis itu ketika kritis lah di medsos. Nah, ketika saya gemar menulis di medsos kritis tersebut, ada hal yang menakutkan bagi saya ketika kita menulis di medsos. Di situ kan ada undang-undang IT lah, ada apa. Jadi ketika kritis kita terbatasi kan, makanya saya bergabung dalam jurnalis itu waktu 2018, sedikit belajar juga. Gimana sih cara penulisan yang baik? Gimana sih cara untuk istilahnya kritis terhadap dengan kebijakan dan lain-lain. Sumber-sumbernya harus bisa
serta seperti apa. Bagian dari hobi juga sebetulnya. Bahaya sih kalau apalagi kan undang-undang baru sekarang Ya, kritik pemerintah ancamannya lama juga bro. Kalau di media kan aman, yang penting kita sesuai kode etik jurnalistik, berita jangan sebelah lah, harus ada konfirmasi dari pihak terkait. Kalaupun itu terpaksa harus bersengketa, istilahnya sengketa pers, itu diselesaikan sesuai undang-undang pers itu sendiri. Nanti ada hak sanggahannya gitu, lain sebagainya gitu. Singkatnya tidak langsung menjadi delik aduan, tidak bisa langsung ditangani oleh pihak wajib. Kalau kita sudah bekerja sesuai kode etik jurnalistik. Nah, bertanya nih, kalau kawan itu kan udah lama nih, mungkin jejaknya lah, jejak dalam jurnalisan di Kabupaten Subang. Sebetulnya kultur dari masyarakat Subang dan para pemangku kebijakan Subang seperti apa sih? Ada perubahan dari tiap tahun-tahunnya gitu. Kalau sekarang dibandingkan dengan contohnya dengan 2011 atau 12 ya, dalam kegiatan bekerja sebagai jurnalis aja kita tuh itu mengalami perubahan yang begitu signifikan tuh dari masa ke masa. Sebelum 2011 ke sana, senior kita dulu waktu zaman waktu di bawah 2000 ke sana, itu kan teknologi masih belum secanggih sekarang kan. Mengirim berita itu kamu memakai faksimial, atau kalau wartawan TV mah katanya CD-nya dititipin ke sopir mobil jurusan Bandung. Kalau redaksinya di Bandung dititip ke jurusan Subang Bandung ya, nanti di sana diambil. Kalau wartawan cetak Itu masih belum sistem digital ya? belum. Kalau Digitalisasi. wartawan cetak faksimial atau via telepon. Waktu zaman saya mah 2011 ini sudah mulai agak canggih sedikit lah. Via email. Foto dikirim via email dan kita juga via email. Saya tidak pernah mengalami tadi yang faksimial gitu. Semakin kesini semakin berkembang teknologi via HP, lebih mudah kan sekarang ya? Ya. Dan kecanggihan teknologi sekarang itu membuat semua lapisan masyarakat bisa menjadi jurnalis sih sebenarnya, bisa menginformasikan kejadian terkini melalui media sosial yang mereka miliki. Jadi kalau dulu hanya wartawan saja yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat lewat tulisannya yang terbitkan di media, media cetak atau televisi. Sekarang mah masyarakat biasa juga bisa bro, foto, video bisa diunggah di media sosial masing-masing. Ya, belum untuk kategorinya kan beda. Ya walaupun apa disebutnya tidak bisa disebut sebagai produk jurnalistik. Enak, bukan gratis. Banget. Produk jurnalistik itu hasil kerja jurnalis
yang memenuhi kaidah 5W UH, kemudian diupload di perusahaan media tempat mereka bekerja. Kalau sekarang kan media online, diupload di media online-nya, yaitu bisa disebut sebagai jurnalis. Tapi kalau warga kan mengupload di Facebook, apakah itu bisa disebut sebagai jurnalis? Bukan. Oh, itu kan jadi penggiat medsos. Walaupun cara kerjanya sama gitu, Ya. kan mereka juga mendapat informasi, tapi kan mereka tidak melewati tadi kurasi di media, di redaksinya masing-masing. Kan kalau gitu mah setelah mendapat informasi kita kirim ke media tempat kita bekerja, ya, lalu diolah dan kurasi data yang kita kirim dan dipublikasikannya sudah dalam bentuk utuh sebagai berita yang sudah memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku. Sedangkan warga kan sudah mendapat informasi langsung menguploadnya ke media sosial, jadi melewati tahap kurasi, tahap editing. Makanya itulah harus berhati-hati juga, karena tadi kalau sifatnya berita menyebarkan nama baik bisa langsung delik aduan, bisa langsung ditangani oleh pihak berwajib. Iya. Tapi sih kalau menurut saya bahwa setiap zaman itu memiliki kenangannya masing-masing. Itu zaman koran, Tajuk yang menarik yang pernah diangkat. kalau di daerah itu sebenarnya yang menarik itu cuma kalau di Subang sendiri ya, kasus fenomenal di Subang itu kan PK terus sih. Kalau menurut saya itu, saya pernah saat KPK datang ke Subang ya, karena tidak pulang berapa hari gitu. Sakingnya gencar itu pemberitaan. Publik menyorot ke kasus KPK itu kan, kalau pemimpin Subang sudah beberapa kali terjerat hukum ya. Bahkan yang terakhir mah 2 pimpinan kan KPK langsung. Saya di sana belajar apa? Isu-isu terkini cukup menarik ternyata Bapak. Apalagi sedang hangat. Jadi membuat kita itu bekerja bisa sampai 24 jam loh. Iya. Tapi disitulah seninya, karena kan sudah hobi hobi. Ya. Cari informasi lalu dituliskan dalam bentuk teks. Enak itu menunggu KPK datang melakukan penggeledahan beberapa kali. Tungguin. Apalagi kan KPK kalau melakukan penggeledahan dari pagi, sore itu belum terus selesai, itu sampai kapan kan dokumen yang digeledahannya banyak gitu. Sempat saya sampai tengah malam gitu. Dan selain isu tadi, isu yang terkini yang paling seru politik kok. Ya di sana lah. Saya kan dulu waktu awal-awal jadi bekerja jurnalis, sebenarnya saya itu teresep, coba dulu teresep. Politik kan ternyata selama saya menjadi jurnalis, membuat berita politik itu Paling menarik. paling menarik. Karena
secara tidak langsung kita itu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari sejak SD sampai tahu nggak itu sejarah Indonesia dijajah sama Belanda setahun. Teknik Belanda dalam budaya Indonesia Adu domba. suka Salah satunya kan? dan Indonesia lah gitu. Dalam dunia politik juga, dalam skop maupun lokal maupun nasional, tekniknya itu sebenarnya bagus. Amin ya. Terus depan orang politik melempar isu bola panas lagi gadukan antara para sebutnya para pendukung dengan para pendukung, padahal elit-elitnya mah bang cengkama. Justru orang baik dari para paku atau politisi tersebut kan sering menggunakan media juga Iya, bukannya dia itu untuk teknik ya untuk menjalankan misi politiknya itu. iya. Tadi untuk menjalankan teknik adu-adu domba itu. Jadi pada intinya sekarang juga politik tanpa media juga tidak akan jalan ya. Tidak akan jalan sih. Jadi yang harus diwaspadi kita semua. Bahwa harus berhati-hati dalam mengangkat isu soal politik. Jadi jangan sampai kita menjadi tokoh yang diadu dombanya. Soalnya serius, kalau marahnya marah serius gitu. Seru nih kalau menentukan politik itu rame, ya si partai ingin mencalonkan dengan, jadi kan berebut siapa yang jadi calon bupati misalnya kalau di kabupaten itu kan. Jadi saya beruntung menjadi seorang wartawan jadi bisa menyaksikan dari mulai tahap parpol itu Malah dari internal salah satu partai pun kita bisa masuk ya di situ. Ya, jadi kita bisa menyaksikan. Bahwa sebelum bupati itu menjadi bupati. Sekarang kan contohnya Jimat. Itu kan sebelum menjadi bupati panjang perjalanan. Sebelum dia dipinang oleh partai, Ya. terus kemudian dipinang oleh salah satu partai dan partai lain mendukung. Itu kan kalau di media tahunya ini, tapi kan kita tahu jalan ceritanya. Nah, di sanalah saya merasa beruntung sekali menjadi wartawan. Bisa menyaksikan asal mula rejim itu terbentuk. Enak. Dari mulai tenang Mayor. dari mulai pembibitan sampai terbentuknya sebuah magot sampai terbentuknya sebuah tokoh besar dan pembentukan dinastinya. Jadi perjalanan itu sudah diketahui ya. Makanya bagi anak muda misalnya yang apatis dengan dunia politik, sebenarnya politik itu bisa dihindari. Pak Bobi bangun tidur pun
di rumah tangga pun kita harus berpolitik dengan istri sebenarnya. Ya, betul. Bagaimana caranya mengharmoniskan rumah tangga, itu kan bagian dari politik sebenarnya. Politik suami untuk membuat istri senang setiap hari gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang bahwa saya ngapain berpolitik, itu bukan jiwa saya, padahal secara tidak sadar kalau dia itu sejak bangun tidur sampai tidur kembali, dia itu sudah melakukan kegiatan politik. Siap di mana, OTW di mana. Kebanyakan Kita pun gitu. mau makan sekarang pun itu kan harus berpolitik, boleh makan gimana, mencari makan gimana gitu. Makanya harus politik itu sebenarnya harus jangan dihindari lah. Soalnya kalau dihindari tidak bisa sebenarnya. Hobi bangun tidur, politik pertama kan untuk menghangatkan rumah tangga, kita harus mengucapkan selamat pagi kepada istri, mengantar anak sekolah. Contohnya seperti ini, misalkan kita menafsirkan ya, bukan mencemooh ya. Misalkan seorang yang berprofesi sebagai tukang beca, pengayuh beca, kan bilang gini, ketika masa perhelatan politik, baik itu pileg ataupun pilgub atau pilpres, terkadang kan mereka hanya berasumsi dan berkata, bahasa Sunda mah ya kan, jangan orang milih, kan? Jangan orang anggaran ngeunah manehan anak keneh. Sebetulnya kalau menurut pandangan saya itu bagian dari ketidakpedulian mereka terhadap politik. Tapi kalau kita kaji misalkan si pengayuh beca tersebut tidak ikut serta dalam kontes pemilihan bupati, golput, sudah berasumsi bahwa kernaon boga milih bupati ge urang kasih kieu wae. Berarti tidak ada perubahan yang pertama. Yang keduanya, ketika mereka tidak memilih salah satu kontestan misalkan bupati itu, misalkan berakhir nih ada pemenang bupati tersebut. Pas yang dilantik itu punya kebijakan bahwa di Kabupaten Subang ini dilarang ada beca. Ngaruh kan? Secara tidak sadar itu ngaruh politik ke situ. Coba kalau misalkan orang mau memilih si A misalkan kan, mungkin beca teh mau dihapus kan gitu. Benar sekecil apapun bahwa tindakan yang kita lakukan itu sebenarnya sudah bagian dari politik. Tadi makanya seorang tukang beca, saya tidak mau ikut berpolitik. Ya kalau tidak ingin ikut berpolitik ya siap-siap tadi tertindas. Iya, itulah. Siap-siap tadi. Memang melek tidak perlu orang-orang politik. Gitu. Memang terlalu melek tidak perlu untuk politik, misalkan. Tapi untuk sedikit mengetahui atau banyak mengerti kan perlu juga. Oke, paling seperti itu untuk bincang-bincang di makan siang. Karena ini ada sesuatu hal, teman-teman. Jadi kita tidak panjang lebar.